Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always... A few moments later. Udah. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kita, Ibu Dara Lestari Cinta Utami Ginting SSMA, dan teman-teman yang telah hadir di kelas ini. Di sini sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Di sini saya selaku moderator Freddy Gilbert Siahaan dengan NIM 230706012. Saya Mas Dani Menggulan dengan NIM 230706050. Saya Herdiza dengan NIM 230706032. Saya Sinar Segari dengan NIM 230706048. Saya Muhammad Akbar Indonesia dengan NIM 230706004. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Kami ada kata-kata motivasi ya, tapi sama aja kalau kita dengar kata-kata motivasi tanpa ada aksi, itu sama aja bohong ya. Barang siapa tidak peduli terhadap nasib agama, berarti ia tidak punya agama. Barang siapa yang semangatnya tidak berkobar-kobar, jika agama Islam ditimpa suatu bencana, maka Islam tidak butuh kepada mereka. Dari kutipan Imam Al-Ghazali. Topik pembahasan kami ada 5. Yang pertama itu ada pengertian gerakan pembaruan Islam. Yang kedua ada apa saja yang melatar belakangi munculnya gerakan Islam. Yang ketiga ada gerakan pembaruan dan modernisasi di dunia Islam. Keempat ada pengaruh gerakan pembaruan dalam Islam. Kelima ada tokoh-tokoh gerakan pembaruan dalam Islam. Next. Latar belakang dari pembaruan Islam. Pembaruan dalam Islam bukan dalam hal menyangkut dasar atau fundamental. Ajaran Islam artinya bahwa pembaruan Islam bukan dimaksud untuk mengubah, memodifikasi atau merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih tertarik dengan penafsiran terhadap ajaran-ajaran dasar yang agar sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan semangat zaman. Selain itu, menurut Ahmad Jauniri, gerakan pembaruan Islam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslim, dimanapun mereka berada, memiliki dasar yang kuat pada warisan pengalaman sejarah kaum muslimin. Terkait pembaruan Islam adalah suatu gerakan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis melalui pembukaan pintu ijtihad seluas-luasnya dengan cara rasionalisasi dengan penggunaan ilmu modern dan relevan. Gerakan pembaruan Islam dipahami baik sebagai diskursus pemikiran maupun aktivisme praktis. Sebagai diskursus pemikiran, gerakan ini fokus pada pengembangan pemikiran Islam yang sejalan dengan tuntutan modernitas. Sedangkan sebagai aktivisme praktis, fokus gerakan adalah melahirkan pola kehidupan dan praktik beragama berdasarkan semangat kemajuan. Semangat utamanya adalah menjadi Islam terintegrasi ke dalam kehidupan modern.
yang menggambar cita-cita kemajuan bagi pemeluknya. Sejarah mencatat pada abad 20 merupakan bangkitnya dua gerakan yang sangat berpengaruh di dunia Muslim kontemporer, yaitu nasionalisme sekuler dan gerakan Islam. Nasionalisme sekuler merupakan usaha memperoleh kemerdekaan dari para penguasa kolonial Eropa dan berusaha untuk mengembangkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntutan abad modern. Sedangkan gerakan Islam memiliki tujuan yang sama dengan nasionalisme sekuler, tetapi berbeda dalam cara mereformasikan masyarakat. Di akhir abad 19, kemunduran Kerajaan Utsmani yang pada masa itu menjadi penguasa dunia dalam kurun waktu kurang lebih 500 tahun, mulai tergantikan kedatangan para penguasa kolonial Eropa dengan keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi serta militernya, melalui dengan keunggulan ilmu pengetahuan mendominasi kehidupan politik, ekonomi serta sosial warga Muslim. Melihat keberhasilan serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan militer Eropa, warga Muslim berupaya mulai merespon ilmu pengetahuan serta teknologi, serta rencana-rencana pembangunan juga diterapkan guna memodernisasikan masyarakatnya. Next, dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengertian gerakan pembaruan dalam Islam. Pembaruan dalam Islam bukan dalam hal menyangkut dasar atau fundamental ajaran Islam, bahwa pembaruan Islam bukan maksud mengubah, modifikasi atau revisi prinsip-prinsip Islam sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih terkait dengan penafsiran terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan semangat zaman. Selain itu, menurut gerakan pembaruan Islam muncul sebagai reaksi terhadap dua bentuk tantangan atau kombinasi dari keduanya, yaitu ancaman luar, khususnya penaklukan asing dan perubahan moral serta ibadah agama yang seringkali diikuti kemunduran masyarakat Islam secara menyeluruh. Para reformis melihat penaklukan asing sebagai akibat dari erosi ketentuan agama dan moral, terutama penaklukan Mongol atas Baghdad pada tahun 1258 di akhir Khalifah dinasti Abbasiyah. Ibnu Taimiyah melihat kemunduran Islam terjadi karena pencemaran Islam oleh kebudayaan lain seperti Persia, Byzantium, Turki, dan Mongol. Gerakan pembaruan sebagai reaksi dari kombinasi kedua faktor tersebut tampak pada pandangan Ibnu Taimiyah pada abad ke-13, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan Katolik politik dan hak Muslim untuk melawan penguasaan yang tidak memerintah sesuai ketentuan hukum Islam. Adapun gerakan pembaruan abad ke-18 dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-murid Ibnu Taimiyah sebagai reaksi terhadap praktik pengidolaan, ketidakadilan dan rendahnya moralitas dan di banyak negeri Islam. Gerakan pembaruan abad ke-19 juga merespon ancaman luar yang muncul dari ekspansi penjajahan kekuatan Eropa ke negeri-negeri Islam. Di samping kemunduran moral, intelektual, dan materi, sementara gerakan pembaruan abad ke-20 dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, khususnya kemunduran moral dan spiritual masyarakat kemanusiaan secara umum. Materi selanjutnya akan dibaca oleh saya. Baik, materi selanjutnya yaitu munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Munculnya gerakan pembaruan Islam akibat runtuhnya Daulah Abbasiyah
Kemunculan industri tersebut hanya memperlebar disintegrasi politik dalam dunia Islam. Tidak dipungkiri pada fase kemunduran kekhalifahan Islam terakhir, yakni sejak kekhalifahan Turki Utsmani berubah menjadi negara sekuler yang dipelopori oleh Mustafa Kemal. Kemunduran Islam semakin kronis. Di lain pihak, Eropa atau dunia Barat mengalami revolusi peradaban seperti Renaissance, Auklaru, dan rasionalisme yang memberikan akses terjadinya revolusi industri di Eropa. Artikel ini akan mengkaji tentang isu-isu pembaharuan di dunia dalam perspektif historis. Ada 4 alasan latar belakang munculnya gerakan pembaharuan Islam. Yang pertama yaitu adanya sifat jumud atau tauhid yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir atau bercita, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Yang kedua yaitu persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islam besar. Yang ketiga yaitu hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan Barat, terutama pasca terjadinya peperangan antara kerajaan Utsmani dengan kerajaan Eropa, di mana pada masa-masa sebelumnya kerajaan Utsmani selalu menang dalam peperangan, namun saat itu mengalami kekalahan. Yang keempat yaitu pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Jika Renaissance Barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dan kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi pemasyarakatan dunia secara lebih luas. Yang ketiga yaitu pembaharuan dan modernisasi di dalam Islam. Pada hakikatnya, modernisasi adalah sebuah proses perubahan dan proses pembaharuan apabila setiap individu dan masyarakat itu terbuka akan sesuatu hal yang dianggap baru, maka proses terjadinya modernisasi itu akan terjadi dengan begitu cepat dan besar. Menurut pandangan Islam, hidupnya seorang masyarakat modern itu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad guna mengatur seluruh aspek kehidupan seorang mukallaf yang berkaitan dengan kepercayaannya atau tauhid, ibadahnya, serta hubungannya dengan sesama manusia atau muamalah. Islam di dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini sudah sangat fleksibel dalam membebaskan umatnya, akan tetapi kebebasan tersebut pun ada batasnya, bukan semata-mata dibiarkan begitu saja, melainkan sangat menjunjung tinggi kehormatan serta nilai-nilai keislaman sehingga tidak ada siapapun yang berani untuk merendahkan apalagi sampai memandang rendah apa itu Islam. Masyarakat terus berubah dan perubahan dalam masyarakat adalah alami dan tak terelakkan. Meskipun perubahan dalam suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lain, begitu juga halnya seperti proses modernisasi. Dalam suatu kehidupan masyarakat, proses modernisasi ini terjadi berbeda-beda di setiap lapisan masyarakatnya. Terdapat perbedaan dalam proses penerimaannya maupun dalam keinginan serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Lain materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, saya akan melanjutkan yaitu modernisasi Islam menurut beberapa tokoh atau ahli. Yang pertama ada Fazlur Rahman, sarjana asal Pakistan, mendefinisikan modernisasi dengan usaha-usaha untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi yang berlangsung di Islam. Mufti Ali juga mengartikan modernisasi sebagai upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikan
menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern yang sedang berlangsung. Yang kedua ada gerakan Baruan Islam menurut Taufik Abdullah sebagai dikutip Jalaluddin Rahmat selalu dibayangi oleh dua aspek penting, yaitu pengembalian Islam kepada etik yang sesungguhnya sebagai agama yang mutlak benar, dan lebih khusus lagi mengambil sebagai sumber dan dasar bagi kecerdasan kesejahteraan umat. Yang ketiga ada pemikiran pembaruan menurut Abduh dalam bidang agama, antara lain tentang kemunduran umat Islam. Abduh berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang tidak melaksanakan ajaran Islam sebenarnya. Mereka lebih cenderung pada tarekat yang ekstrim dan menimbulkan pengkultusan tarekat serta dijadikannya perantara dengan Tuhan. Yang tadi selanjutnya akan dibacakan oleh yang keempat, gerakan pembaruan dalam Islam di berbagai negara. Yang pertama, pembaruan di Arab. Salah satu kelompok pembaruan Islam di Arab adalah aliran Wahabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopornya adalah Muhammad bin Abdul Wahab 1703 sampai 1787 yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Pemikirannya adalah upaya untuk memperbaiki keadaan umat Islam dan merupakan reaksi dari paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu, di mana paham-paham tauhid mereka telah tercampur dengan ajaran lain sejak abad ke-13. Wahabi adalah seorang gerakan reformis, puritanis atau salafiyah. Masalah tauhid merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Wahab memusatkan perhatiannya pada persoalan ini. Yang kedua, pembaharuan Islam di Mesir. Di Mesir, katalisator gerakan modernnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia mengajarkan solidaritas umat Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa dengan kembali kepada Islam dalam suasana yang secara ilmiah modernisasi. Nasution 1975. Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897, dan muridnya yang asli Mesir Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905. Al-Afghani berusaha membangkitkan kesadaran Muslim terhadap ancaman dominasi bangsa Eropa dan untuk menentang penguasa-penguasa Muslim yang bersekongkol dengan intervensi pihak Kristen. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Al-Afghani adalah menggerakkan perlawanan terhadap kekuatan Eropa. Ia menginginkan pemulihan zaman keemasan Islam di masa Islam. Yang ketiga, pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi Islam. Salah satunya Persatuan Islam atau Persis yang didirikan di Bandung pada tahun 1923 oleh KH Jamjam dan KH Muhammad Yunus. Pada aktivitasnya, Persis berusaha mengembalikan umat Islam kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, menghidupkan ruh jihad dan ijtihad, serta membasmi bidah dan hal-hal yang menyimpang dari Islam. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian kelima, yaitu tokoh-tokoh gerakan pembaruan dalam Islam. Yang pertama itu Muhammad Abduh, lahir di Mesir pada tahun 1849 sebagai tokoh pembaharuan Islam. Muhammad Abduh merumuskan pemikiran Islam yang rasional, progresif, dan moderat.
Ia menentang keras taklid dan bid'ah, membela hak-hak perempuan, serta memperkenalkan konsep pembaruan dan perbaikan di bidang pendidikan dan hukum Islam. Muhammad Abduh diketahui meninggal dunia pada 11 Juli 1905 dan dihormati sebagai sosok berpengaruh di Mesir. Yang kedua yaitu Muhammad Iqbal, dikenal sebagai filsuf dan sastrawan yang lahir pada 9 November 1877 di India dan meninggal pada 21 April 1938 di Lahore. Menerapkan konsep dinamisme Islam, menetapkan pentingnya ijtihad dengan mencurhatkan kemampuan intelektual serta menyerukan agar umat Islam bergerak menciptakan dunia baru yang bisa menjadi model peradaban. Selanjutnya itu yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri organisasi Islam Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad kepada penduduk bumi putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Muhammadiyah bergerak di bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang politik. Muhammadiyah juga dikenal sebagai organisasi yang mengusung gerakan tajdid atau pembaruan Islam yang bersih dari khurafat dan tahayul. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil presentasi kami. Sekarang kembali ke sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab. Ya, kepada saudara juga. Sebelumnya makasih kepada Ferdi Gilbert telah memberikan saya sesi untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kunedi Vines Tanggang dengan NIM 23070636. Saya ingin bertanya kepada Ferdi Gilbert mengenai apa saja tantangan dan hambatan yang terjadi atau yang dihadapi ketika gerakan pembaruan Islam di Mesir. Belum. Terima kasih kepada Ferdi Gilbert. Saya Willy Gultom dengan NIM 23070696 dari kelompok 3. Saya mau bertanya kepada Selaras, apakah ada hubungan antara gerakan pembaruan dalam Islam dengan gerakan-gerakan politik di dunia Muslim pada abad ke-20? Jika ya, bagaimana bentuk hubungan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hera Mainah, NIM 23070670 dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, di PPT kalian kan ada yang membahas tentang pengertian gerakan pembaruan di Islam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pembaruan Islam mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan budaya di dunia Islam, dan apakah gerakan ini juga berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan beragama? Pertanyaan untuk Laras. Udah. Si Wantri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Anggara dengan NIM 23070674 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya mengenai sejarah mencatat pada abad ke-20 merupakan bangkitnya dua gerakan yang sangat berpengaruh di dunia Muslim, yaitu gerakan modernisme dan sekularisme. Coba apa yang dimaksud dengan gerakan tersebut dan bagaimana gerakan tersebut mereformasikan konsep gerakannya ke dalam masyarakat pada abad ke-20? Terima kasih. Pertanyaan saya ajukan kepada Akbar. Kepada moderator telah memberikan waktu. Perkenalkan, saya Simagalan Dekamdan dari kelompok 5 dengan NIM 2307064034. Ini pertanyaan untuk Herni. Apakah gerakan-gerakan serta pemikiran dan gagasan dari pembaruan Islam di berbagai negara masih relevan sampai sekarang terhadap pemikiran dan praktik agama Muslim saat ini, terkhususnya bagi kehidupan masyarakatnya? Jika iya, bagaimana hal tersebut
Mohon perhatiannya teman-teman. Welcome back to Karena waktu yang kemarin gak sempat, jadi kami melanjutkan di waktu sekarang. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan kemarin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hana. Bagaimana pembaruan Islam mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan budaya di dunia Islam? Dan apakah gerakan ini juga berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan beragama? Jawabannya, adapun gerakan yang berkaitan dengan isu-isunya tersebut adalah yang pertama, gerakan reformasi Islam. Gerakan reformasi Islam muncul pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai respon terhadap tantangan modernisasi dan kolonialisasi. Gerakan ini menekankan pentingnya pembaruan dalam interpretasi hukum Islam, pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua itu gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Di Indonesia, gerakan pembaruan Islam juga muncul pada abad ke-20. Gerakan ini mencakup berbagai upaya untuk memodernisasi pemahaman Islam agar sesuai dengan tantangan. Yang ketiga itu pendidikan. Gerakan pembaruan Islam juga terfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi umat Islam. Ini mencakup pembentukan sekolah-sekolah modern yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agung. Yaitu sejarah mencatat pada abad 20 merupakan bangkitnya dua gerakan yang sangat berpengaruh di Muslim, yaitu gerakan modernisasi dan sekulerisme. Coba apa yang dimaksud dengan gerakan tersebut dan bagaimana gerakan tersebut mereformasi konsep gerakan ke dalam masyarakat pada abad 20. Gerakan modernisasi dan sekulerisme, modernisme adalah gerakan intelektual yang menekankan pentingnya reformasi dan penyesuaian dengan nilai-nilai modern seperti rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Ini sering mencakup pembaruan dalam pemikiran agama dan sosial serta penekanan pada pendidikan dan kemajuan ekonomi. Di sisi lain, sekulerisme adalah gerakan yang menganjurkan pemisahan agama dari urusan negara dan masyarakat. Hal ini mencakup pemisahan antara lembaga negara dan agama serta penerapan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip sekuler daripada agama. Cara gerakan ini mereformasikan konsepnya ke dalam masyarakat pada abad ke-20 adalah melalui berbagai cara, termasuk pertama adalah bidang pendidikan. Penekanan pada pendidikan yang lebih baik dan lebih luas membantu menyebarkan ide-ide modernisme dan sekulerisme di kalangan masyarakat Muslim. Yang kedua adalah media dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan penyebaran ide-ide ini lebih cepat dan luas di seluruh dunia Muslim. Yang ketiga ada perubahan sosial, perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi serta perkembangan perkotaan mempercepat adopsi nilai modern dan sekuler. Tempat ada konflik dan perdebatan. Kontroversi dan perdebatan tentang peran agama dalam kehidupan publik memperkuat kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai modern dan sekuler dalam pembentukan masyarakat yang inklusif dan beradab. Apakah terima? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pada Sri. Pertanyaannya yaitu apakah gerakan-gerakan serta pemikiran dan gagasan dari pembaruan Islam di berbagai negara masih relevan sampai sekarang terhadap pemikiran dan praktik keagamaan Muslim saat ini, terkhususnya bagi kehidupan masyarakatnya? Jika iya, bagaimana hal tersebut masih dapat terjadi? Jawabannya ya, karena pemikiran dan gagasan pembaruan Islam di berbagai negara masih relevan dengan pemikiran dan pengamalan Islam di kalangan umat Islam saat ini, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi ini terlihat jelas dalam dampak berkelanjutan dari gerakan-gerakan ini terhadap cara umat Islam mendekati agama mereka dan berinteraksi dengan komunitas mereka. Gerakan pembaruan Islam yang muncul pada abad pertengahan abad ke-20 bertujuan untuk merevitalisasi Islam
Islam dengan menafsirkan kembali ajaran-ajarannya dalam konteks zaman modern. Gerakan-gerakan ini menekankan pentingnya spiritualitas individu, keadilan sosial, dan penerapan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga berupaya mengatasi tantangan yang dihadapi umat Islam di dunia modern, seperti pengaruh budaya Barat dan merosotnya nilai-nilai Islam. Relevansi gerakan-gerakan tersebut saat ini dapat dilihat dalam beberapa cara, yaitu pertama, mereka telah mempengaruhi cara umat Islam mendekati keimanan mereka, mendorong pendekatan spiritualitas yang lebih pribadi dan introspektif. Yang kedua, yaitu gerakan pembaruan Islam telah membentuk cara umat Islam berinteraksi dengan komunitasnya. Mereka telah menunjukkan rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas di kalangan Islam. Yang terakhir, yaitu gerakan pembaruan Islam mempunyai dampak jangka panjang terhadap cara umat Islam berinteraksi dengan masyarakat luas. Mereka telah membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi yang lebih besar antara Muslim dan Muslim, serta mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan, dan keadilan sosial. Apakah jawaban saya diterima? Apakah Sri? Apakah jawaban saya? Kasih. Baik, selanjutnya aku akan menjawab dari pertanyaan. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara saya Ubul. Pertanyaannya yaitu, apakah ada hubungan antara gerakan pembaruan dalam Islam dengan gerakan-gerakan politik di dunia Muslim pada abad ke-20? Jika ya, bagaimana bentuk hubungan tersebut? Baik, jawabannya yaitu hubungan antara gerakan pembaruan dalam Islam dan gerakan politik di dunia Muslim pada abad ke-20. Gerakan pembaruan dalam Islam yang sering dikenal sebagai Islah atau Tajdid seringkali merupakan respons terhadap tantangan modernitas, kolonialisme, dan perubahan sosial politik. Bentuk hubungan antara gerakan perubahan Islam dan gerakan politik di dunia Muslim pada abad ke-20 meliputi 4, yaitu 1. Pengaruh politik pada gerakan pembaruan. Pemerintah atau kelompok politik seringkali mencoba memanfaatkan atau mengendalikan gerakan pembaruan Islam untuk mendukung agenda politik mereka. Contohnya adalah upaya pemimpin-pemimpin politik untuk menggunakan Islam sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan atau menentang kekuasaan yang ada. 2. Pendorong reformasi politik. Gerakan pembaruan Islam dapat menjadi pendorong bagi reformasi politik dalam masyarakat Muslim. Misalnya, gerakan pembaruan yang menekankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, atau partisipasi politik dalam mempengaruhi gerakan politik di negara-negara Muslim. 3. Ketegangan antara tradisi dan modernitas. Gerakan pembaruan seringkali mencoba untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan-tuntutan modernitas seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kemajuan teknologi. Ketegangan antara tradisi dan modernitas ini seringkali memengaruhi dinamika politik di negara-negara Muslim. 4. Peran pemimpin agama dalam politik. Pemimpin agama yang terlibat dalam gerakan pembaruan Islam kadang-kadang juga memiliki peran politik yang signifikan. Mereka dapat menjadi tokoh-tokoh politik atau memberikan dukungan politik kepada kelompok atau partai politik tertentu. Hubungan antara gerakan pembaruan Islam dan gerakan politik di dunia Muslim pada abad ke-20 sangat kompleks dan seringkali dipengaruhi oleh konteks sejarah, politik, dan sosial setiap negara. Bagaimana dengan saudara saya Nur? Apakah bisa diterima? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Luna. Saya ulangi pertanyaannya, apa saja tantangan dan hambatan yang terjadi atau yang dihadapi ketika gerakan pembaruan Islam di Mesir? Ada 2 tantangan, ya, tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal, penolakan dari ulama tradisional. Kalau di tantangan eksternal, penjajahan Barat, perpecahan, pengaruh penjajahan Barat, pengaruh budaya Barat, dan perpecahan internal gerakan pembaruan Islam di Mesir tidak bersatu. Ada juga beberapa tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam di Mesir dan kontribusi mereka.
Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, yang kedua ada Rifa Al-Tawi, yang ketiga Rasid Rida. Apa jawaban saya bisa diterima? Terima kasih. Kesimpulan nggak dibaca? Ada juga kesimpulan. Ada juga kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu gerakan pembaruan dalam Islam merupakan upaya untuk mereformasi pemahaman dan praktik keagamaan sesuai dengan tuntutan zaman. Gerakan ini bermula dari keraguan terhadap interpretasi tradisional dan mencoba mengadopsi nilai-nilai universal serta relevan dengan konteks kontemporer. Meskipun beragam dan pendekatan dan tujuan umumnya adalah mempromosikan pemikiran progresif, inklusif, dan harmonis dalam Islam. Gerakan pembaruan dalam Islam juga seringkali menekankan pentingnya toleransi, dialog antara agama, dan penyesuaian dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan ilmiah. Dengan demikian, gerakan ini berperan penting dalam menjembati kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta menciptakan ruang bagi keragaman interpretasi dalam ranah keagamaan. Meskipun kontroversial dan seringkali dihadapi dengan tantangan, gerakan pembaruan terus berusaha mengubah paradigma keagamaan agar sesuai dengan kebutuhan masa kini. Terima kasih. Dengan demikian kami mengakhiri presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan.